Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa syahra idqi minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari kelima Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat-Nya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan yang sempurna untuk kita. Sehingga di tangga hari kelima ini, Allah masih menggerakkan hati kita untuk terus menjalankan segala aktivitas ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai nanti di hari ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, ibadah puasa adalah ibadah defense. Kalau istilah sepak bola, kita saat ini defense, bertahan, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita, yang bisa mengurangi kualitas dan kesempurnaan ibadah puasa kita. Di antara yang bisa mengurangi ibadah puasa kita, mengurangi kualitas ibadah puasa kita adalah ketika lisan kita tidak bisa kita jaga. Dalam Islam, menjaga lisan itu istilahnya hifdzul lisan, termasuk dari salah satu cabang iman. Dari cabang iman itu banyak, salah satunya adalah menjaga lisan kita. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan pada hakikatnya adalah bulan membakar, pembakaran diri dari segala dosa-dosa kita. Maka jangan sampai ketika kita sudah membakar segala dosa kita, kita kotori lagi lisan kita, sehingga kita sama saja membuat dosa dengan lisan kita yang bisa kita terjaga ini. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kalau saya umpamakan ketika perkataan yang menyakitkan tadi, perkataan yang memang menimbulkan rasa sakit kepada manusia, itu seperti saya sedang menancapkan paku ke dalam sebuah papan. Kelihatannya nanti akan hilang, kelihatannya bisa kita cabut paku itu, tetapi pada hakikatnya ketika kita menancapkan rasa sakit kepada manusia, itu ada bekas yang sangat mendalam. Pada hakikatnya inilah yang penting. Ketika seorang muslim bisa menjaga lisannya dengan baik, maka pada hakikatnya dia sudah menjadi muslim yang sejati. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang bisa menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak mencelakai orang. Dalam Islam, perkataan kotor itu bernama ar-rafas. Ar-rafas ini perkataan kotor. Rasulullah SAW bersabda, saat kita berpuasa, hendaklah kita menjaga lisan kita dari perkataan kotor. Dan hendaklah kita menjaga perbuatan kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan bodoh. Kalau ada orang yang mencela kita, berkata kotor kepada kita, katakan, inni shaim, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maka hari itu para hadirin dan pemirsa rahimakumullah, ibadah puasa menurut saya pribadi adalah ibadah defense. Kita bertahan
pasif, kita balas apapun yang dilakukan orang. Kita bertahan layaknya seorang kiper yang clean sheet, menjaga bola itu agar tidak masuk ke dalam gawang. Inilah hakikat ibadah puasa. Maka dari itu, ibadah puasa ini ibadah yang tidak terkira pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amalin ibnu Adam yudha'af lahul ishrun wa sab'una ishrun." Jadi akan dibalas 110 sampai 7 kali lipat illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, kata Allah dalam hadis qudsi, karena puasa itu adalah ibadah yang untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi 3 tingkatan kategori puasa. Orang yang sedang berpuasa ada 3 derajat. Yang pertama as-shaimul awam, puasanya orang secara umum. Bagaimana itu? Mereka berpuasa menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka tidak bisa menahan anggota tubuh lainnya. Tidak bisa menahan lisannya. Lisannya digunakan untuk gibah, lisannya digunakan untuk fitnah, lisannya digunakan untuk berkata kotor dan lain sebagainya. Maka pada hakikatnya ini tergolong puasa orang awam. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syiyami illa ju' wal atas." Banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Lantas yang kedua apa? Yang kedua adalah as-shaimul khas, puasa orang yang khusus. Selain orang ini menjaga dirinya dari menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu seksualnya, menahan syahwatnya, tapi orang ini bisa menjaga anggota tubuhnya termasuk lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak ghibah, untuk tidak fitnah. Apalagi saat ini, kalau saya bilang lisan itu tidak lisan saja, tetapi tangan kita. Di era media sosial, di era teknologi yang semakin canggih, kita bisa melontarkan hate speech, perkataan-perkataan, komentar yang tidak baik di sosial media kita. Maka kalau saya renungkan, di dalam surat Yasin ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun." Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara dan kaki menjadi saksi apa yang kita lakukan. Pada hari itu, hari kiamat nanti, di alam akhirat, mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan berbicara dan kaki menjadi saksi. Sudah dibuktikan saat ini, walaupun misalkan kita diam saja, tetapi tangan kita bisa bergerak dan berkata kotor, melakukan hate speech, melakukan komentar jelek, kerasani temannya, satu circle-nya. Misalkan ada 3 orang, satu di sana duduknya, kita bisa ngerasani lewat mulut, tidak bisa, mulut kita diam, tetapi kita bisa ngerasani, kita bisa menggibah, kita bisa berkata kotor dengan jari kita. Maka dari itu, ayo jaga kita sucian bulan Ramadan ini dengan baik. Kita harus tingkatkan menjadi as-shaimul khas. Kita menjadi orang yang berpuasa, orang yang khusus. Ketika apa? Ketika bisa menjaga anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Maka dari itu, ayo bareng-bareng, mulai saat ini, ayo kita tutup lisan kita. Minimal kalau nggak bisa berkata baik, kita diam saja. Karena orang yang diam itu selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Saya akan tutup ceramah saya dengan perkataan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung bagaimana darahnya untuk menjaga lisannya kepada manusia yang lain. Sekian, mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari kelima dan hari selanjutnya menjadi ibadah puasa yang berkualitas. Ibadah puasa kita, nanti kita keluar minal aidin wal faizin, segala dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita mati dan husnul khatimah, ditempatkan di surganya yang tinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.